Dalam perjalanan hidup, kita sering menghadapi energi negatif yang datang dalam berbagai bentuk, emosi yang menguras, pikiran yang meragukan, atau bahkan kehadiran orang-orang yang membawa ketidakselarasan dalam hati kita. Energi negatif ini tidak selalu nyata seperti angin yang terasa di kulit, tetapi keberadaannya dapat memengaruhi batin dengan cara yang mendalam. Seringkali, kita bahkan tidak menyadari bahwa kita telah membiarkan energi ini merasuki pikiran dan perasaan, membentuk bayangan gelap yang menyelimuti cahaya yang seharusnya bersinar dalam diri kita. Sumber energi negatif bisa berasal dari luar maupun dalam. Dari luar, ia datang dari lingkungan yang penuh tekanan, ucapan orang lain yang merendahkan, atau keadaan yang tidak sesuai dengan harapan. Dari dalam, ia muncul dalam bentuk rasa takut, rasa bersalah, kecemasan, dan kebiasaan berpikir yang meragukan diri sendiri. Namun, tidak peduli dari mana asalnya, kita memiliki kuasa untuk memilih bagaimana menanggapinya. Ada satu hal yang perlu dipahami, energi negatif tidak bisa diberantas dengan energi negatif lainnya. Marah terhadap kemarahan, membenci kebencian, atau merasa takut terhadap ketakutan hanya akan menambah kekuatan energi itu sendiri. Bayangkan sebuah api yang terus menyala, menuangkan bensin ke atasnya hanya akan membuatnya semakin membesar. Sebaliknya, api hanya bisa padam dengan ketenangan, kesejukan, dan kesabaran. Langkah pertama dalam menghadapi energi negatif adalah menyadari kehadirannya. Tidak semua orang menyadari bahwa mereka sedang berada dalam genggaman energi yang merugikan. Kadang-kadang, kita terbiasa dengan kesedihan hingga merasa itu adalah bagian dari diri kita. Kita membiarkan kecemasan mengendalikan hidup, seolah-olah itu adalah sesuatu yang tak terhindarkan. Padahal, kesadaran adalah pintu menuju kebebasan. Saat kita mulai memperhatikan pikiran dan emosi yang hadir, kita dapat memilih untuk tidak lagi larut di dalamnya. Setelah menyadari kehadiran energi negatif, langkah berikutnya adalah memahami bahwa ia bukan musuh, melainkan guru. Rasa marah mengajarkan kita batasan yang perlu dijaga. Rasa takut menunjukkan di mana kita perlu bertumbuh. Rasa kecewa mengingatkan bahwa kita masih memiliki harapan. Setiap emosi yang kita anggap negatif sebenarnya membawa pesan penting. Jika kita mau mendengarkan dengan hati yang tenang, kita akan menemukan hikmah di baliknya. Namun, ada perbedaan antara memahami dan terjebak. Memahami berarti kita mengakui keberadaannya, belajar darinya, lalu melepaskannya. Terjebak berarti kita membiarkan energi negatif itu berakar dan menjadi bagian dari identitas kita. Ada orang yang begitu lama memelihara kemarahan hingga tanpa sadar mereka menjadi pribadi yang pemarah. Ada yang begitu sering merasa sedih hingga kesedihan menjadi pakaian yang mereka kenakan setiap hari. Jika kita tidak berhati-hati, kita bisa terperangkap dalam lingkaran yang sulit untuk ditembus. Melepaskan energi negatif bukan berarti menyangkal atau mengabaikannya. Ada perbedaan antara melepaskan dan menekan. Menekan hanya akan membuatnya semakin kuat, seperti bola yang ditekan ke dalam air, pada akhirnya ia akan melompat kembali ke permukaan dengan kekuatan yang lebih besar. Melepaskan berarti membiarkannya mengalir, mengizinkannya datang dan pergi tanpa harus melekat padanya. Salah satu cara terbaik untuk melepaskan energi negatif adalah dengan menghadirkan energi positif. Bukan dalam bentuk kebahagiaan yang dipaksakan, tetapi dalam bentuk kesadaran bahwa dalam setiap keadaan, kita bisa memilih bagaimana merespons. Ketenangan bukanlah ketiadaan masalah, melainkan kemampuan untuk tetap teguh di tengah badai. Seperti pohon yang tetap berdiri kokoh meski diterpa angin kencang, jiwa yang matang tidak mudah terguncang oleh gelombang kehidupan. Energi positif bukan berarti kita harus selalu tersenyum atau berpura-pura bahagia. Itu berarti kita belajar untuk tidak memperbesar hal-hal yang melemahkan jiwa. Kita belajar untuk lebih banyak bersyukur daripada mengeluh. Kita belajar untuk memusatkan perhatian pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, daripada terus-menerus memikirkan hal-hal yang berada di luar kuasa kita. Tidak semua orang yang kita temui akan membawa energi yang baik. Beberapa orang datang dengan beban mereka sendiri, dan kadang mereka tanpa sadar membagikannya kepada kita. Namun, bukan tugas kita untuk membawa semua beban dunia. Jika ada seseorang yang dipenuhi kemarahan, kita tidak harus ikut marah. Jika ada seseorang yang menyebarkan kebencian, kita tidak harus menjadi bagian darinya. Kita bisa menjadi cahaya tanpa harus membiarkan kegelapan merasuk ke dalam diri kita. Ada kalanya kita merasa bahwa dunia ini terlalu penuh dengan keburukan, hingga sulit untuk tetap menjaga kejernihan hati. Namun, ingatlah bahwa kegelapan tidak bisa mengalahkan cahaya. Sebuah lilin kecil pun dapat menerangi ruangan yang gelap.
Jika kita ingin mengurangi energi negatif di dunia ini, mulailah dari diri sendiri. Jangan menunggu dunia menjadi lebih baik untuk merasa damai, jadilah sumber kedamaian itu. Jangan menunggu orang lain berubah untuk bersikap baik, jadilah kebaikan itu sendiri. Dalam perjalanan hidup, kita akan selalu bertemu dengan ujian yang menguji ketahanan jiwa. Ada hari-hari di mana segalanya terasa sulit, di mana dunia seakan tidak berpihak, dan di mana kita merasa sendirian. Namun, ingatlah bahwa badai tidak pernah berlangsung selamanya. Matahari akan terbit kembali, dan cahaya akan selalu menemukan jalannya. Ketika energi negatif datang, jangan lari. Hadapilah dengan ketenangan. Ingatlah bahwa tidak ada emosi yang abadi, tidak ada kesedihan yang tidak berlalu, dan tidak ada luka yang tidak bisa sembuh. Hiduplah dengan kesadaran bahwa setiap momen adalah kesempatan untuk memilih, apakah kita akan terjebak dalam kegelapan, atau apakah kita akan terus mencari cahaya. Dan pada akhirnya, energi yang kita rawat dalam diri akan menentukan seperti apa hidup yang kita jalani. Jika kita terus memelihara ketakutan, hidup akan penuh dengan bayangan. Jika kita terus merawat kebencian, dunia akan terasa sempit dan gelap. Tetapi jika kita memilih untuk memelihara kedamaian, kesabaran, dan kasih, maka tidak peduli seberapa banyak energi negatif yang datang, kita akan selalu memiliki tempat perlindungan di dalam diri sendiri, tempat di mana cahaya selalu menyala, dan jiwa tetap tenang di tengah dunia yang penuh gejolak. Ketika kita berbicara tentang energi negatif, kita juga perlu memahami bahwa seringkali energi ini bukan hanya sesuatu yang datang dari luar, tetapi juga sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Pikiran kita, kebiasaan kita, bahkan cara kita berbicara bisa menjadi sumber energi negatif jika tidak kita sadari dan kendalikan. Pikiran adalah awal dari segalanya. Apa yang kita pikirkan akan menciptakan perasaan, dan perasaan akan menciptakan tindakan. Jika kita terus-menerus memikirkan hal-hal yang membuat kita marah, kecewa, atau takut, maka perasaan kita akan dipenuhi dengan energi negatif. Dari perasaan itu, kita kemudian bertindak dengan cara yang bisa memperburuk keadaan. Misalnya, ketika kita terlalu banyak berpikir negatif tentang seseorang, kita mungkin tanpa sadar mulai memperlakukannya dengan dingin atau bahkan dengan permusuhan. Hal ini kemudian menciptakan reaksi yang semakin memperkuat energi negatif di antara kita dan orang tersebut. Oleh karena itu, salah satu kunci utama untuk membebaskan diri dari energi negatif adalah dengan mengendalikan pikiran kita. Ini tidak berarti kita harus menekan atau mengabaikan pikiran negatif yang muncul, tetapi lebih kepada menyadari dan menggantinya dengan sesuatu yang lebih konstruktif. Setiap kali pikiran negatif muncul, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar? Apakah ini berguna? Apakah ini membantu saya menjadi pribadi yang lebih baik? Jika jawabannya tidak, maka lepaskan pikiran itu dan ganti dengan sesuatu yang lebih positif. Namun, ada satu hal yang perlu diingat, berpikir positif bukan berarti membohongi diri sendiri. Banyak orang salah paham dan mengira bahwa berpikir positif berarti kita harus mengabaikan realitas atau berpura-pura bahwa segalanya baik-baik saja. Tidak, berpikir positif yang sejati berarti kita tetap melihat kenyataan apa adanya, tetapi memilih untuk menanggapinya dengan cara yang lebih bijaksana dan membangun. Selain pikiran, kebiasaan juga memiliki peran besar dalam membentuk energi yang kita bawa dalam hidup. Ada kebiasaan-kebiasaan yang tanpa kita sadari menyerap dan memperkuat energi negatif, seperti terlalu sering mengeluh, membandingkan diri dengan orang lain, atau terus-menerus memikirkan kesalahan di masa lalu. Setiap kali kita mengeluh, kita memperkuat keyakinan bahwa hidup tidak adil. Setiap kali kita membandingkan diri dengan orang lain, kita menanam benih ketidakpuasan dalam hati. Dan setiap kali kita terus mengulang-ulang kesalahan masa lalu dalam pikiran, kita membiarkan diri kita terjebak dalam penyesalan yang tidak ada gunanya. Mengubah kebiasaan memang tidak mudah, tetapi bisa dimulai dari hal-hal kecil. Misalnya, daripada mengeluh tentang sesuatu yang tidak berjalan sesuai harapan, cobalah mencari hal yang bisa dipelajari dari situasi tersebut. Daripada membandingkan diri dengan orang lain, fokuslah pada perjalanan unik yang kita jalani sendiri. Daripada terus-menerus menyesali kesalahan, gunakan energi itu untuk melakukan sesuatu yang lebih baik di masa depan. Kata-kata yang kita ucapkan juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Setiap kata membawa energi, entah itu membangun atau menghancurkan. Jika kita terbiasa berbicara dengan nada negatif, penuh kritik, atau penuh kemarahan, maka energi itu akan terus mengelilingi kita. Sebaliknya,
Jika kita memilih untuk berbicara dengan cara yang lebih penuh kasih, lebih jujur, dan lebih membangun, maka energi positif akan mengalir dalam hidup kita. Kita sering mendengar pepatah bahwa mulutmu adalah harimaumu, tetapi dalam konteks energi, pepatah ini memiliki makna yang lebih dalam. Apa yang keluar dari mulut kita bukan hanya memengaruhi orang lain, tetapi juga diri kita sendiri. Kata-kata yang kita ucapkan akan kembali kepada kita dalam bentuk energi yang kita bawa sepanjang hari. Oleh karena itu, perhatikanlah bagaimana kita berbicara, bukan hanya kepada orang lain, tetapi juga kepada diri sendiri. Ada banyak orang yang tanpa sadar menciptakan energi negatif dalam hidup mereka sendiri karena cara mereka berbicara kepada diri sendiri. Mereka terus-menerus mengatakan hal-hal seperti, "Aku tidak cukup baik, aku selalu gagal," atau "Hidup ini sulit." Kata-kata ini, jika diulang-ulang terus, akan menjadi keyakinan yang akhirnya membentuk realitas. Sebaliknya, jika kita mulai mengganti kata-kata itu dengan sesuatu yang lebih mendukung, seperti, "Aku sedang belajar, aku berkembang," atau "Aku memiliki kekuatan untuk menghadapi ini," maka energi yang kita bawa juga akan berubah. Ini bukan sekadar teori, tetapi sesuatu yang telah dibuktikan dalam banyak penelitian tentang psikologi dan kekuatan afirmasi. Namun, bagaimana jika energi negatif datang bukan dari dalam diri kita, tetapi dari lingkungan sekitar? Dalam hidup ini, kita tidak bisa selalu menghindari orang-orang yang membawa energi negatif, entah itu dalam bentuk kritik yang menyakitkan, gosip yang merugikan, atau sikap yang merendahkan. Tapi kita selalu bisa memilih bagaimana kita menanggapinya. Salah satu cara terbaik untuk menghadapi energi negatif dari orang lain adalah dengan tidak membiarkannya masuk ke dalam diri kita. Bayangkan bahwa kita memiliki perisai tak terlihat yang melindungi energi kita. Jika seseorang datang dengan kemarahan atau kebencian, jangan langsung bereaksi. Jangan langsung membalas dengan kemarahan yang sama. Sebaliknya, tarik napas dalam-dalam, tetap tenang, dan sadari bahwa kita tidak harus menyerap energi mereka. Ada kalanya, diam adalah jawaban terbaik. Bukan karena kita lemah, tetapi karena kita memilih untuk tidak memperbesar energi negatif yang ada. Dalam banyak situasi, orang yang penuh kemarahan hanya ingin mendapatkan reaksi dari kita. Jika kita tetap tenang dan tidak terpancing, mereka akan kehilangan kekuatan mereka atas kita. Namun, ada juga situasi di mana kita perlu berbicara dan menetapkan batasan. Tidak semua energi negatif bisa diabaikan begitu saja, terutama jika itu datang dalam bentuk perlakuan yang tidak adil atau manipulatif. Dalam kasus seperti ini, kita perlu belajar untuk mengatakan tidak tanpa rasa bersalah. Kita perlu belajar untuk membela diri tanpa harus turun ke level energi negatif yang sama. Selain itu, ada baiknya kita memperhatikan lingkungan fisik kita. Energi negatif tidak hanya datang dari pikiran dan interaksi sosial, tetapi juga dari tempat di mana kita menghabiskan waktu. Ruangan yang berantakan, lingkungan yang penuh kebisingan, atau tempat yang penuh dengan kenangan buruk bisa memengaruhi energi kita secara tidak sadar. Oleh karena itu, menjaga kebersihan dan keteraturan di sekitar kita juga merupakan cara untuk menjaga energi tetap positif. Terakhir, salah satu cara paling efektif untuk mengatasi energi negatif adalah dengan mengalihkan perhatian pada sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Ketika kita hanya berfokus pada masalah pribadi, kita mudah terjebak dalam lingkaran negatif. Tetapi ketika kita mulai memberi, membantu orang lain, atau terlibat dalam sesuatu yang memiliki makna, energi kita berubah. Banyak orang menemukan bahwa dengan melayani orang lain, mereka justru mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan yang lebih dalam. Ini bukan karena masalah mereka tiba-tiba hilang, tetapi karena mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari kesulitan yang mereka hadapi. Pada akhirnya, energi yang kita bawa dalam hidup adalah pilihan kita. Kita bisa memilih untuk terus memelihara energi negatif, baik yang berasal dari dalam diri maupun dari luar, atau kita bisa memilih untuk membebaskan diri dan hidup dengan lebih damai. Dunia ini tidak akan pernah sempurna. Akan selalu ada tantangan, akan selalu ada orang yang sulit, akan selalu ada situasi yang mengecewakan. Tapi di tengah semua itu, kita selalu memiliki kendali atas satu hal, bagaimana kita merespons. Dan dalam respons itulah, kita menemukan kekuatan sejati kita. Mengelola energi negatif dengan kesadaran dan kebijaksanaan. Dalam kehidupan ini, kita tidak bisa menghindari energi negatif sepenuhnya, tetapi kita bisa belajar untuk mengelolanya dengan lebih bijaksana.
Energi negatif seringkali muncul dalam berbagai bentuk kecemasan, kemarahan, rasa tidak berdaya, kekecewaan, atau bahkan rasa iri. Jika kita tidak menyadarinya, energi ini dapat menguasai pikiran dan tindakan kita, menjadikan kita orang yang mudah tersulut emosi atau kehilangan kendali atas diri sendiri. Namun, kabar baiknya adalah kita tidak harus menjadi korban dari energi negatif. Ada cara untuk membebaskan diri darinya, bukan dengan melawannya secara langsung, tetapi dengan mengubah cara kita memandangnya. Semakin kita memahami bagaimana energi ini bekerja, semakin kita bisa menjaga diri agar tidak terseret ke dalamnya. Menyadari energi negatif dalam diri. Langkah pertama untuk mengatasi energi negatif adalah menyadarinya. Banyak orang terjebak dalam pola pikir negatif tanpa menyadari bahwa mereka telah memberi ruang bagi energi tersebut untuk berkembang. Mereka mengeluh setiap hari, merasa hidup selalu tidak adil, dan melihat dunia dengan penuh pesimisme. Ketika kita mulai menyadari bahwa ada energi negatif dalam diri kita bisa bertanya, dari mana asalnya? Apakah itu berasal dari pengalaman masa lalu? Apakah itu karena ketakutan yang belum terselesaikan? Apakah itu dipicu oleh lingkungan sekitar atau cara kita menafsirkan kejadian? Kesadaran adalah langkah pertama menuju perubahan. Tanpa kesadaran, kita akan terus terjebak dalam pola yang sama. Namun, dengan menyadari keberadaan energi negatif dalam diri, kita mulai memiliki kendali untuk mengelolanya. Melepaskan beban emosional yang tidak perlu. Banyak orang menyimpan luka dan dendam dari masa lalu yang akhirnya menjadi sumber utama energi negatif dalam hidup mereka. Mereka mungkin pernah disakiti, dikhianati, atau mengalami kegagalan besar. Namun, yang sering kali mereka lupakan adalah bahwa semakin mereka memegang erat luka itu, semakin mereka membiarkan energi negatif menguasai hidup mereka. Memaafkan bukan berarti membenarkan apa yang terjadi, tetapi membebaskan diri dari beban yang tidak perlu. Memaafkan berarti kita memilih untuk tidak membiarkan masa lalu mengendalikan kebahagiaan kita saat ini. Ada sebuah kutipan yang berbunyi, menyimpan dendam itu seperti memegang bara api dengan niat melemparkannya ke orang lain, kitalah yang terbakar terlebih dahulu. Melepaskan energi negatif dari luka masa lalu berarti kita memilih untuk tidak lagi terbakar oleh kemarahan, kekecewaan, atau kesedihan. Kita membebaskan diri untuk menjalani hidup dengan lebih ringan dan damai. Menjaga kualitas pikiran. Energi negatif seringkali diperkuat oleh pola pikir yang salah. Ketika kita terus-menerus berpikir tentang hal-hal buruk yang bisa terjadi, kita tanpa sadar menarik lebih banyak kecemasan dalam hidup kita. Ada sebuah konsep dalam psikologi yang disebut self-fulfilling prophecy, di mana apa yang kita percayai tentang dunia bisa menjadi kenyataan karena kita bertindak sesuai dengan keyakinan tersebut. Jika kita percaya bahwa hidup penuh kesulitan, kita akan melihat lebih banyak kesulitan di sekitar kita. Sebaliknya, jika kita percaya bahwa selalu ada solusi dalam setiap tantangan, kita akan lebih mudah menemukan jalan keluar dari masalah. Menjaga kualitas pikiran bukan berarti kita harus menipu diri dengan berpikir bahwa semuanya selalu baik-baik saja. Sebaliknya, ini berarti kita belajar untuk mengarahkan pikiran pada solusi daripada hanya fokus pada masalah. Salah satu latihan sederhana yang bisa membantu adalah dengan mengganti pikiran negatif dengan pertanyaan yang lebih membangun. Misalnya, daripada berpikir, kenapa hal ini selalu terjadi padaku? Ubahlah menjadi, apa yang bisa kupelajari dari situasi ini? Daripada berpikir, aku tidak bisa melakukannya, ubahlah menjadi, aku belum bisa melakukannya, tetapi aku bisa belajar. Dengan mengubah perspektif, kita mengarahkan energi kita untuk membangun, bukan untuk terjebak dalam siklus negatif yang berulang. Menjaga energi dengan lingkungan yang sehat. Lingkungan kita memiliki pengaruh besar terhadap energi yang kita bawa dalam hidup. Jika kita dikelilingi oleh orang-orang yang selalu mengeluh, menyebarkan kebencian, atau hidup dalam drama, kita secara tidak sadar akan menyerap energi tersebut. Ini bukan berarti kita harus menghindari semua orang yang membawa energi negatif, tetapi kita perlu menyadari batasan kita. Ada perbedaan antara membantu seseorang dan membiarkan diri kita terseret ke dalam energi negatif mereka. Cobalah perhatikan lingkungan sekitar. Apakah ada orang-orang dalam hidup Anda yang terus-menerus membawa pengaruh buruk? Apakah Anda sering menghabiskan waktu di tempat yang membuat Anda merasa lelah atau tidak nyaman? Apakah ada kebiasaan yang perlu diubah agar Anda bisa menciptakan energi yang lebih positif dalam hidup? Jika jawabannya ya, maka mungkin saatnya untuk melakukan perubahan. Ini bisa berarti mengurangi interaksi dengan orang-orang yang terlalu negatif,
menciptakan ruang yang lebih nyaman di rumah, atau bahkan mengganti kebiasaan sehari-hari yang membawa lebih banyak ketenangan. Membangun ketenangan batin. Salah satu cara terbaik untuk mengatasi energi negatif adalah dengan menciptakan ketenangan dalam diri. Ketika batin kita tenang, kita tidak mudah goyah oleh keadaan luar. Meditasi, doa, pernapasan dalam, atau sekadar menikmati keheningan bisa menjadi cara untuk membangun ketenangan batin. Ketika kita memberi waktu untuk diri sendiri dalam kesunyian, kita memberi ruang bagi energi positif untuk mengisi jiwa kita. Ada banyak cara untuk membangun ketenangan, dan setiap orang bisa menemukan metode yang paling cocok untuk mereka. Beberapa orang menemukan ketenangan dalam alam, sementara yang lain menemukannya dalam musik, seni, atau bahkan menulis. Yang terpenting adalah memiliki waktu khusus setiap hari untuk kembali ke dalam diri, mengisi ulang energi, dan melepaskan apapun yang tidak lagi dibutuhkan. Memberikan dan menerima energi positif. Cara terbaik untuk menggantikan energi negatif adalah dengan aktif menciptakan energi positif. Ini bisa dilakukan dengan hal-hal sederhana, seperti membantu orang lain, menunjukkan rasa terima kasih, atau sekadar tersenyum. Ketika kita memberi energi positif kepada orang lain, kita juga mengisinya kembali dalam diri kita. Setiap tindakan kebaikan, sekecil apapun, adalah bentuk perlindungan dari energi negatif. Cobalah setiap hari untuk melakukan sesuatu yang membawa energi positif, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Bisa dengan mengucapkan kata-kata yang membangun, membantu seseorang yang membutuhkan, atau sekadar bersikap lebih ramah dalam interaksi sehari-hari. Energi negatif adalah bagian dari kehidupan, tetapi kita tidak harus membiarkannya mengendalikan diri kita. Dengan menyadari keberadaannya, melepaskan beban emosional yang tidak perlu, menjaga pikiran, memilih lingkungan yang sehat, membangun ketenangan batin, dan aktif menciptakan energi positif, kita bisa hidup dengan lebih damai dan seimbang. Kita tidak bisa mengontrol semua yang terjadi di luar diri kita, tetapi kita selalu bisa mengontrol bagaimana kita meresponsnya. Dan disitulah letak kekuatan sejati kita, bukan dalam menghindari kegelapan, tetapi dalam memilih untuk tetap membawa cahaya, apapun yang terjadi. Mengubah energi negatif menjadi kekuatan. Kita telah membahas bagaimana energi negatif dapat muncul dalam berbagai bentuk pikiran, emosi, lingkungan, dan interaksi dengan orang lain. Namun, ada satu aspek penting yang sering dilupakan, energi negatif tidak selalu harus dihindari. Justru, energi ini bisa menjadi bahan bakar bagi pertumbuhan kita jika kita tahu bagaimana mengelolanya dengan bijak. Kebanyakan orang melihat energi negatif sebagai sesuatu yang harus dibuang atau ditekan. Padahal, jika kita mau memperhatikannya dengan lebih dalam, energi ini seringkali membawa pesan yang penting. Marah, kecewa, atau cemas bukanlah emosi yang sepenuhnya buruk. Mereka muncul karena ada sesuatu dalam diri kita yang perlu diperhatikan dan diselesaikan. 1. Memahami sumber energi negatif. Sebelum kita bisa mengubah energi negatif menjadi kekuatan, kita harus memahami sumbernya terlebih dahulu. Setiap energi negatif berasal dari sesuatu, bisa dari pengalaman masa lalu, trauma, harapan yang tidak terpenuhi, atau bahkan keyakinan yang kita pegang tanpa kita sadari. Coba tanyakan pada diri sendiri, apa yang membuat saya merasa marah atau kecewa? Apakah ada pola berulang dalam hidup saya yang terus membawa energi negatif? Bagaimana cara saya bereaksi terhadap energi negatif selama ini? Apakah saya melawannya, menghindarinya, atau menggunakannya sebagai bahan introspeksi? Ketika kita bisa mengidentifikasi sumber energi negatif, kita memiliki peluang untuk mengubahnya. Kita tidak lagi hanya menjadi korban dari keadaan, tetapi menjadi seseorang yang memiliki kendali atas bagaimana kita meresponsnya. 2. Menggunakan energi negatif sebagai motivasi. Salah satu cara terbaik untuk mengubah energi negatif adalah dengan menjadikannya sebagai bahan bakar untuk bertindak. Rasa sakit bisa menjadi dorongan untuk perbaikan. Rasa kecewa bisa menjadi motivasi untuk membuktikan bahwa kita bisa melakukan sesuatu dengan lebih baik. Ada banyak orang sukses yang menggunakan pengalaman pahit mereka sebagai dorongan untuk berkembang. Misalnya, seseorang yang pernah diremehkan atau gagal dalam suatu bidang bisa menggunakan rasa sakit itu sebagai motivasi untuk membuktikan bahwa dirinya mampu. Tetapi ada satu hal yang perlu diingat, energi negatif hanya bisa menjadi kekuatan jika kita mengarahkannya dengan cara yang sehat. Jika kita menggunakan kemarahan untuk membalas dendam atau merugikan orang lain, kita justru semakin tenggelam dalam lingkaran negatif.
Sebaliknya, jika kita menggunakannya untuk membangun sesuatu yang positif, seperti meningkatkan keterampilan, bekerja lebih keras, atau membuktikan pada diri sendiri bahwa kita bisa melampaui batasan kita, maka energi itu menjadi kekuatan yang luar biasa. 3. Mengembangkan kesadaran dan penerimaan. Tidak semua energi negatif bisa diubah menjadi motivasi. Ada kalanya kita hanya perlu menerima keberadaannya tanpa harus bereaksi berlebihan. Kesadaran dan penerimaan adalah kunci untuk menjaga keseimbangan batin. Seringkali, kita justru memperbesar energi negatif dengan terus-menerus memikirkannya atau bereaksi secara emosional. Misalnya, jika seseorang mengatakan sesuatu yang menyakitkan, kita bisa saja menghabiskan berjam-jam atau bahkan berhari-hari memikirkannya, merasa marah, dan membayangkan berbagai skenario balasan. Padahal, semakin kita memikirkan hal itu, semakin besar energi negatifnya. Salah satu latihan yang bisa membantu dalam situasi ini adalah meditasi kesadaran. Duduklah dengan tenang, tarik napas dalam-dalam, dan perhatikan emosi yang muncul tanpa menilainya. Jangan mencoba mengusirnya, tetapi juga jangan membiarkannya mengendalikan diri kita. Hanya sadari bahwa emosi itu ada, tetapi kita memiliki kekuatan untuk memilih bagaimana meresponsnya. 4. Mengganti perspektif terhadap situasi. Cara kita memandang suatu keadaan sangat menentukan bagaimana energi itu memengaruhi kita. Dua orang bisa mengalami kejadian yang sama, tetapi memiliki reaksi yang sangat berbeda tergantung pada cara mereka menafsirkannya. Misalnya, bayangkan dua orang yang gagal dalam wawancara kerja. Orang pertama berpikir, aku memang tidak cukup baik. Aku tidak akan pernah mendapatkan pekerjaan yang kuinginkan. Energi negatif semakin menumpuk, menyebabkan rasa putus asa dan kehilangan kepercayaan diri. Orang kedua berpikir, ini adalah pengalaman belajar. Aku sekarang tahu area mana yang perlu aku perbaiki untuk wawancara berikutnya. Energi negatif dari kegagalan diubah menjadi motivasi untuk berkembang. Kita selalu punya pilihan dalam menafsirkan suatu keadaan. Jika kita terus-menerus melihat sesuatu dari sudut pandang yang merugikan diri sendiri, energi negatif akan bertahan. Tetapi jika kita mencoba melihatnya dari perspektif yang lebih luas dan lebih konstruktif, energi negatif bisa berubah menjadi pelajaran yang berharga. 5. Membangun ritual untuk menyeimbangkan energi. Selain mengubah cara kita memandang dan merespons energi negatif, kita juga bisa membangun kebiasaan yang membantu menjaga keseimbangan energi dalam hidup. Beberapa kebiasaan yang bisa membantu antara lain, menulis jurnal, menuliskan pikiran dan perasaan bisa menjadi cara yang baik untuk melepaskan energi negatif tanpa harus melampiaskannya ke orang lain. Berolahraga, aktivitas fisik membantu melepaskan ketegangan dan membangun energi positif dalam tubuh. Menghabiskan waktu di alam, berjalan di hutan, duduk di dekat sungai, atau sekadar menikmati udara segar bisa membantu menenangkan pikiran. Melakukan aktivitas kreatif, melukis, menulis, bermain musik, atau aktivitas kreatif lainnya bisa menjadi cara untuk menyalurkan energi negatif menjadi sesuatu yang produktif. Melakukan latihan pernapasan yang dalam dan sadar membantu menenangkan sistem saraf dan mengurangi stres. Ritual-ritual ini bukan hanya membantu mengurangi energi negatif, tetapi juga membangun ketahanan mental sehingga kita lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. 6. Menjaga lingkungan yang mendukung. Energi negatif seringkali diperkuat oleh lingkungan kita. Jika kita terus-menerus berada di sekitar orang-orang yang membawa energi negatif, cepat atau lambat kita juga akan terpengaruh. Ini tidak berarti kita harus memutus semua hubungan dengan orang-orang yang negatif, tetapi kita bisa menetapkan batasan yang sehat. Jika seseorang selalu membawa drama atau menyebarkan energi buruk, kita bisa memilih untuk tidak terlalu terlibat. Sebaliknya, cobalah untuk mengelilingi diri dengan orang-orang yang membawa energi positif, mereka yang menginspirasi, mendukung, dan membantu kita berkembang. Energi yang mereka miliki akan menular dan membantu kita tetap dalam keadaan yang lebih baik. 7. Menemukan makna di balik setiap kesulitan. Salah satu cara terbaik untuk mengubah energi negatif adalah dengan mencari makna di balik setiap kesulitan. Ketika kita merasa bahwa semua yang terjadi memiliki tujuan, kita lebih mudah menerima dan mengubahnya menjadi sesuatu yang berharga. Dalam banyak tradisi spiritual, penderitaan seringkali dianggap sebagai jalan menuju kebijaksanaan. Orang yang tidak pernah mengalami kesulitan mungkin tidak pernah belajar untuk tumbuh dan berkembang. Ketika kita mulai melihat hidup dengan cara ini, energi negatif tidak lagi menjadi sesuatu yang menakutkan. Sebaliknya,
kita mulai melihatnya sebagai bagian dari perjalanan, sebagai guru yang mengajarkan kita pelajaran berharga. Kesimpulan, energi negatif bukanlah musuh yang harus kita lawan dengan kebencian atau ketakutan. Sebaliknya, ini adalah bagian dari kehidupan yang bisa kita pelajari dan manfaatkan untuk pertumbuhan kita. Dengan memahami sumbernya, mengubah perspektif kita, membangun kebiasaan yang sehat, dan mencari makna di balik setiap pengalaman, kita bisa mengubah energi negatif menjadi kekuatan yang membawa kita ke arah yang lebih baik. Hidup ini bukan tentang menghindari kegelapan, tetapi tentang menemukan cahaya di dalamnya. Dan ketika kita belajar melakukan itu, kita tidak hanya membebaskan diri kita sendiri, tetapi juga menjadi sumber cahaya bagi orang lain.